Ada dua kata yang menggambarkan pertandingan MU kali ini, dominan dan menang. Lalu bagaimana taktik baru Ten Hag mampu melucuti Conte? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Ten Hag tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Shaw, Casemiro, dan Fred tetap dimainkan di line up. Hanya Ronaldo yang kini tiada dan di bangku cadangkan. Cederanya Richarlison dan Kulusevski membuat Conte beralih dari 3-4-2-1 ke 3-5-2. Kini Kane diduetkan dengan Son, sementara tiga gelandang tengah diisi Bentancur, Højbjerg, dan Bissouma. Ten Hag bermain agresif dengan high pressing saat bertahan. Mereka berusaha merebut bola sedari awal dikuasai lawan. Hadapi hal tersebut, 4 pemain akan merapat ke belakang. Tiga gelandang tengah dan wingback kanan, Doherty menjadi opsi penerima bola saat build-up dilakukan. Meski tertekan, Tottenham tetap ajak dalam permainan bola-bola pendek saat build-up. Bila memang buntu, barulah salah satu penyerang akan ikut bermain lebih dalam. Pada contoh ini, Son melakukannya dan menjadi jalan bagi Tottenham keluar dari kepungan MU. Lalu Perisic bisa langsung ada di depan karena ia memang selalu diposisikan lebih maju, tidak membantu build up di pertahanan. Meskipun begitu, dibandingkan Son, kontribusi Kane lebih dominan saat gilirannya bermain lebih dalam. Ia rutin melebarkan bola ke sisi lapangan di mana dua wingback ada di posisi tersebut. Yang dilakukan Kane ini sangatlah membantu pola serangan Tottenham. Sebab Tottenham memang mengandalkan eksploitasi sisi lapangan lewat dua wingback. Nah, hadapi serangan sayap Tottenham, Ten Hag tetap gunakan formasi 4 back. Hanya saja dalam beberapa kesempatan, Sancho atau Casemiro bermain lebih ke belakang untuk mengurangi lebar lapangan. Saat Sancho lebih ke belakang, lebar di sisi kiri MU bisa dikurangi. Saat Casemiro lebih ke belakang, lebar di sisi kanan dapat dikurangi. Selebihnya, Conte tetap bermain dengan pola normalnya. Bahkan meski tidak mainnya Richarlison dan Kulusevski dan bermain dengan 3-5-2, tapi di atas lapangan mereka tetap gunakan 3 pemain di depan. Bentancur akan bermain lebih maju sejajar dengan Son dan Kane. Conte sendiri sebenarnya menerapkan high pressing, tapi hanya penyerang dan gelandang yang melakukannya dan 2 wingback tidak. Akibatnya, untuk keluar dari kepungan pressing lawan, Ten Hag banyak melakukan build-up lewat 2 fullback yang tidak di-pressing wingback lawan. Itu terjadi karena 2 wingback segera membentuk formasi 5 back saat build-up dilakukan MU. Maka 2 fullback pun menjadi pintu keluar MU dalam tekanan lawan saat build-up. Saat bola sudah di tengah lapangan, Casemiro condong untuk bermain lebih belakang mengamankan pertahanan bersama 2 back tengah. Sementara Fred dan Bruno Fernandes maju ke depan. Yang unik, keduanya kerap bertukar posisi saat sudah di depan. Justru Fernandes yang bermain lebih dalam dan Fred yang lebih dekat ke kotak penalti. Itu menjawab 2 hal. Pertama, mengapa Fred yang bukan penyerang bisa menjadi pemain dengan shot terbanyak? Karena secara posisi ia rutin di kotak penalti, sehingga kesempatannya untuk melakukan shot hampir sama dengan penyerang. Kedua, saat Eriksen bermain, ia adalah pelebar bola di lini tengah MU. Maka saat ia tidak dimainkan, Ten Hag memindahkan tugas tersebut pada Bruno Fernandes. Sehingga ia bermain lebih dalam dan melakukan umpan-umpan silang dari tengah lapangan. Pemposisian lebih depan Fred ini terlihat juga di gol kedua MU. Dalam prosesnya, Fred sudah berposisi lebih depan, sedangkan Fernandes di tengah. Kemudian bola diberikan ke depan dan bola lepasan Fred mampu dikonversi Fernandes menjadi gol. Selebihnya, Ten Hag memainkan gaya serangan normalnya. Ia memainkan Anthony dan Sancho sebagai inside forward. Sehingga dibanding melebar ke sisi lapangan, mereka sering melakukan tusukan ke tengah. Misalnya pada cuplikan ini, tusukan Anthony hampir saja menjadi gol. 2 gol MU sendiri terjadi akibat gaya bermain inside forward ini, sebab keduanya diawali oleh Anthony yang menusuk ke tengah di sisi kanan. Ten Hag memprediksi Conte akan bermain lebih defensif.
Untuk itu, sedari awal ia sudah menginstruksikan anak asuhnya untuk melakukan tendangan jarak jauh. Itu bisa dibuktikan dengan 5 tendangan jarak jauh yang dilakukan MU di 10 menit awal. Jumlah tersebut sangatlah banyak dan tentu tidak wajar bila tidak diinstruksikan oleh pelatih. Bahkan total MU hasilkan 15 tendangan jarak jauh di laga ini. Ini pun sangat banyak dan di atas rata-rata yang dihasilkan tim normalnya. Meskipun begitu, taktik ini cukup efektif membahayakan gawang Lloris. Sebab dari 10 tendangan ke gawang, 6 dari tendangan jarak jauh. Meski kebobolan 2 kali, Lloris adalah pemain terbaik dari Tottenham. Ia mengungguli Dorthy Romero dan Perisic. Itu bisa terjadi karena 8 penyelamatannya di laga ini. Tanpa kegemilangannya, Tottenham bisa kalah lebih banyak. Oke sobat semua, dapat disimpulkan formula baru Casemiro Fred memberikan warna serangan berbeda dan mampu torehkan 2 gol. Selain itu, prediksi Ten Hag tepat. Dengan sedari awal rutin melakukan tendangan jarak jauh sehingga selain menang mereka pun dominan.